Selamat sore, selamat ketemu di mata kuliah Administrasi dan Keamanan Basis Data. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai database snapshot. Nah, untuk materi lengkap, kalian bisa klik link di bawah ini, merupakan materi yang disediakan dari Microsoft mengenai database snapshot. Oke, database snapshot apa itu? Database snapshot adalah database yang bersifat read-only atau database yang hanya bisa dibaca yang digunakan untuk mengambil data pada database di mana ketika database itu dibuat, database snapshotnya dibuat. Jadi database ini hanya berupa cadangan data saja ya, tapi sifatnya read only, hanya bisa dibaca tanpa bisa dilakukan modifikasi. Misalnya kalian mau insert data, update ataupun delete ya. Nah, apa tujuan dari pembuatan database snapshot? Jadi tujuan dari pembuatan snapshot ini hanya untuk misalnya digunakan untuk pembuatan laporan ya, karena sifatnya hanya untuk pembacaan data saja. Sifatnya juga mempertahankan data historis untuk pembuatan laporan dan mengamankan data terhadap kesalahan administrasi. Nah, untuk database snapshot itu merupakan database yang dibuat ya, yang isinya adalah sama dengan database asli yang dibuat. Jadi misalnya kita kasih contoh, saya punya database A. Database A itu berisi misalnya tabel A, B, dan C. Kemudian saya mau membuat database snapshot dari database A. Jadi database snapshot itu adalah kopian dari database A yang isinya tabel A, B, dan C. Tapi database snapshot itu tidak bisa dimanipulasi ya, hanya bisa dibaca aja. Nah, fungsi dari database snapshot itu sama seperti fungsi backup. Jadi apabila terjadi kerusakan data pada database A, misalnya tabel C-nya hilang, kita bisa melakukan restore kembali dari database snapshot-nya, itu dibalikkan ke database A, sehingga nanti tabel C yang rusak atau misalnya yang hilang, itu bisa kembali lagi. Nah, itu tujuan dari pembuatan database snapshot. Untuk banyaknya database snapshot yang bisa dibuat, itu bisa lebih dari satu ya. Jadi misalnya kalian mau buat untuk di database A, sekalian mau buat snapshotnya 3 kali bisa ya. Nah, untuk pembuatan snapshot itu hanya dapat dilakukan dengan membuat perintah transact SQL. Jadi kita mengetik coding untuk pembuatan database snapshot-nya. Untuk fitur snapshot ini hanya tersedia pada SQL Server Enterprise. Jadi kalau versi kalian itu bukan versi Enterprise, itu tidak bisa ya. Untuk mengetahui versi dari SQL Server yang kalian gunakan, kalian bisa mengetik coding berikut. Jadi saya langsung lanjut ke SQL Server-nya saja. Jadi ini untuk mengetahui versi SQL Server, itu kalian mengetikkan select, add-nya 2 kali version ya. Jadi nanti di sini bisa dilihat bahwa versi saya itu adalah Enterprise Edition. Jadi ini versi yang bisa digunakan untuk membuat database snapshot ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk membuat database snapshot, ini codingnya, saya langsung implementasi saja. Oke, langkah pertama sebelum membuat database snapshot, kita harus buat database-nya dulu ya. Oke, kita contoh. Jadi, saya create database. Oke. Create database, DB, kita misalnya namanya DB toko MDP. Oke, on primary-nya kita buat. Oke, di sini sebagai contoh untuk name-nya kita buat DB toko MDP primary ya. Jadi ini untuk yang file database-nya yang primary. Kemudian file name-nya kita simpan di drive D ADM dengan nama filenya DB toko MDP primary. Jangan lupa karena dia merupakan file database
primer, jadi dia MDF extensionnya. Oke, kemudian kita buat satu lagi. Kita buat name, file database-nya secondary, jadi db toko mdp secondary. Oh, sorry, ngeloncat dia. Untuk file name-nya itu adalah di drive adm db toko mdp secondary. Jangan lupa kalau dia secondary maka extensionnya ndf. Oke, kemudian saya buat lagi untuk file log transaksinya. Name-nya adalah db toko mdp log. File name-nya adalah d adm db toko mdp log.ldf. Oke, ini saya kasih note dulu sebentar, ini untuk membuat database snapshot. Oke, kalau sudah, execute seperti biasa untuk buat database-nya dulu. Oke, sebentar, ini salah membuat database dulu yang ini. Oke, nah kalau kalian lihat di sini di refresh, itu nanti DB-MDP-nya sudah masuk di sini. Refresh, DB toko MDP-nya udah masuk. Nah, sekarang kita mau membuat database snapshot dari DB toko MDP. Oke, bentar saya enter ke bawah biar kelihatan. Nah, di sini kalau kalian lihat, kita mau membuat database snapshot itu adalah database copy dari DB toko MDP. Jadi cara buatnya sama, kita buat dulu create database. Nah, snapshot, supaya membedakan bahwa database yang dibuat itu adalah database snapshot atau database yang asli, itu kita pakai SS. SS itu menandakan kalau dia itu adalah snapshot nama DB. Ya, jadi ini snapshot DB toko MDP on. Oke, nah tolong perhatikan di sini bahwa DB membuat database snapshot itu adalah sesuai dengan file database yang dibuat. Jadi karena di sini ada dua, maka kita akan buatnya juga dua untuk file database snapshotnya. Nah, untuk file log transaksi itu tidak dibuat ya. Jadi kita mulai dari sini. Langkah pertama name. Nah, name yang di sini adalah name dari database yang dibuat. Ya, karena pertama kali itu DB toko primary, maka ini DB toko MDP primary. Ya, sama kan? Kemudian yang file name itu maka kita akan bikin d adm d. Nah, yang ini file yang disimpan ini adalah file screenshotnya, snapshotnya ya. Jadi ss db toko mdp primary.ss. .ss menyatakan bahwa itu adalah file snapshot, sorry. Kok saya bilang screenshot ya? Snapshot. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kan ada file yang secondary ya. Oke, yang kedua sama name-nya adalah db toko mdp secondary. Nah, tolong diperhatikan bahwa yang di name ini, ya, yang kedua name ini harus sama dengan yang di sini. Kalau dia berbeda tulisan, maka dia nanti hasilnya error. Ya, kalian harus pastikan bahwa yang diketik itu sama dengan yang di atas, atau kalau kalian mau takut salah, kalian boleh copy. Ya, yang ini ss db toko mdp secondary .ss. Oke. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa tambahkan snapshot of db-nya. db toko mdp. Ya. Nah, di sini kita boleh execute dulu. Kalau dia bilang comments complete successfully, itu berhasil. Kalian mau lihat ini dia berhasil atau tidak, di refresh dulu.
Nah, nanti di sini ada folder database snapshot, nanti ada di sini SSDB toko MDP. Ya, di sini. Oke. Nah, untuk tabelnya kosong. Karena kenapa? Karena di DB toko MDP dia tidak ada ya, kosong. Nah, kalian boleh membuat, kita mau coba buat lagi. Tadi katanya kita bisa buat database dengan lebih dari satu database snapshot ya. Oke, sekarang saya coba buat use dulu DB toko MDP. Oke, saya mau coba buat tabel barang. Mau coba buat kode barang char 5, contoh saja ini, supaya nanti kelihatan ada tidak tabel isi datanya, nama barang. Oke, nah di sini ketika execute ya, jadi kalau kalian refresh di sini, nanti di DB toko MDP ada tabelnya, sudah masuk ya. Nah, sekarang saya mau bikin lagi database snapshot lagi. Oh ya, sebentar, ini kita lihat dulu di drive DADM-nya itu, ini ada ya SS filenya, snapshot filenya. Oke, nah sekarang kita coba buat lagi di sini. Tapi saya mau buat namanya berbeda. Jadi kita mau buat lagi di sini SSDB toko MDP new misalnya. Ya, saya ganti new. Nah, yang ini jangan sama karena tadi kan sudah ada, jadi diganti new. New. Oke, kita coba execute. Oke, kita lihat lagi, di refresh lagi di sini. Maka nanti database kita ada dua. Tadi yang pertama DB toko MDP, yang kedua new. Kita lihat tabelnya ada nggak? Ada. Ya. Nah, tabel itu tadi dibuat ketika setelah selesai SSDB toko MDP. Jadi makanya di TB MDP-nya dia tidak ada ya. Nah, jadi yang new ini kan kita baru buat setelah sudah bikin TB barang, makanya di snapshot DB toko MDP new dia ada. Oke, nah sekarang kita cobain yuk. Bener nggak tadi dibilang kalau misalnya DB snapshotnya DB toko MDP itu sifatnya read only, dia nggak bisa dimodifikasi. Kita use dulu, use DB. Ya, kita mau tes use DB SS DB toko MDP new. Saya mau ini, pasti ini available-nya. Nah, saya mau select bintang from DB barang. Bener, karena dia hanya bisa read only, baca berarti bisa ya. Coba sekarang saya mau isi. Oke, saya mau isi kode barang 1, misalnya nama barang TV, harganya 5 juta misalnya. Oke, saya execute. Nah, di sini langsung error. Kenapa? Karena fail to update database SSDB toko MDP new because the database is read only. Ya, ini gagal karena database-nya read only. Karena SSDB toko MDP new itu read only. Jadi benar ya, read only itu dia tidak bisa. Kalau yang ini dia berhasil bisa nih. Oke, nah berikutnya kita lihat sebentar di materinya. Oke, membuat database sudah. Ini contohnya tadi. Nah, revert database. Ini tadi mengembalikan database-nya. Ya, mengembalikan database itu mengembalikan database dari
database snapshot. Jadi misalnya tadi error ya. Oke, kita coba dulu. Saya mau coba di DB Toko MDP ini, tabelnya dibuang dulu. Oke, kita sekarang ini restore database dari DB Toko MDP. New SS. Oke, pertama saya delete dulu ya, drop dulu tabel DB barang. Oke, pastiin sekarang di use dulu, sorry, sebentar, saya use dulu DB Toko MDP karena saya mau hapus. Oke, saya hapus dulu DB barangnya, secure. Oke, nah benar nggak sih terhapus? Kita refresh dulu di sini. Oke, hilang ya. Jadi langkah pertama kita hapus dulu, hapus tabel barang. Oke, kemudian kita akan restore. Tapi kalian pastiin dulu ya, tabel barangnya hilang di sini. Kayak punya saya ini kan sudah saya refresh, benar-benar nih tabelnya nggak ada. Nah, kalau sudah, sekarang kita restore. Restore-nya itu tinggal ketik restore database DB Toko MDP new ya, from database snapshot sama dengan nama databasenya SS DB Toko MDP new ya di sini. Oke, kita coba tes. Oh salah, ininya nama DB-nya ya, bukan pakai new. Oke. Nah, di sini ada error. Ada errornya adalah database-nya DB Toko MDP-nya itu tidak boleh lagi sedang digunakan ya. Jadi sini saya kasih note. Oke. Database yang akan direstore tidak boleh sedang digunakan ya. Jadi supaya aman, kalian pakai use master aja. Oke, kalau sudah di go. Jadi codingnya seperti ini aja. Oke, kita execute F5. Oke, kita sebentar lihat dulu apa errornya ya. Oke, ada yang error, sebentar kita lihat dulu. Kita coba lagi supaya dia berhasil. Atau drop dulu database-nya, kita delete. Nah, di sini ada error juga. Kita tidak bisa drop database kalau misalnya snapshot-nya masih ada ya. Jadi misalnya saya mau hapus DB Toko MDP, nggak bisa kalau SSD Toko MDP-nya masih ada ya. Oke, jadi ini kita coba hapus dulu. Nih, nanti kita coba lagi ulang untuk yang restore-nya ya. Jadi ini menghapus database snapshot itu tinggal seperti biasa ya. Drop database DB SS DB Toko MDP new. Nih, kalau misal mau yang hapus yang DB Toko MDP dulu. Oke, hilang. Jadi pas di refresh hilang. Kemudian kalau misalnya mau yang satu lagi DB Toko MDP new. Nih. Hilang. Jadi baru bisa hapus toko MDP-nya ya. Jadi kita coba hapusin. Drop.
database DB toko MDP. Ini baru berhasil. Ya, ini contohnya. Oke, sebentar kita tes dulu. Ini sepertinya dia tidak mau kalau dia pakai primary key. Jadi kita ulangi lagi dari sini, buat database dulu sampai sini. Oke. Yang SS DBMDP-nya dihilangin aja, langsung ke tabel. Cari ini use dulu. Kemudian create tabel, baru ini. Oke. Sudah, kita refresh lagi. Tabelnya sudah masuk. Database snapshot-nya sudah masuk juga. Sekarang tabelnya ini saya delete. Ya. Nah, saya mau balikin di sini tabel barang ini akan di-copy lagi ke sini. Jadi tinggal pakai yang cara ini. Oke. Nah, ya, comment complete successfully. Jadi kita kelihatin di sini di refresh tabelnya masuk lagi. Ya, berdasarkan dari tabel yang dari database snapshot. Jadi ini merestore database, tapi saya kasih database ini tidak digunakan. Dan di sini tabel tidak boleh ada primary key ya. Jadi tadi kalau ada primary key dia error, tidak mau di restore ya, karena itu. Nah, oke, sekian dulu materi dari database snapshot. Silakan dicoba. Kemudian ada latihan, silakan dipelajari ya. Silakan dibuat juga latihannya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Terima kasih.